Stop lakuin ini kalau nggak mau terumbu karang makin rusak. Sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau, Indonesia punya luas lautan sepanjang 3,25 km persegi. Keindahan laut Indonesia pun sudah diakui dunia. Bahkan Bali dijuluki sebagai surga terakhir di bumi karena keindahan alamnya. Tapi di balik keindahan laut Indonesia ada satu hal yang membuat kita sedih, yaitu kerusakan terumbu karang yang semakin masif. Kenapa dan apa yang harus dilakukan agar terumbu karang nggak makin rusak? Kita kupas lengkapnya di Kulik, Kupas dan Ulik. SpongeBob. Siapa yang nggak tahu kartun yang satu ini? Sponge yang punya sahabat bintang laut, gurita, kepiting, sampai tupai. Penggemarnya bukan cuma anak-anak aja, tapi juga orang dewasa. Kehidupan SpongeBob dan kawan-kawannya di bawah laut begitu menyenangkan. Tapi kehidupan SpongeBob di bawah laut yang menyenangkan apakah sesuai dengan kenyataannya? Sayangnya enggak. Kalau kita ngomong kehidupan di bawah laut, salah satu yang paling penting adalah terumbu karang. Kerusakan terumbu karang makin kesini makin jadi aja ya. Menurut tim oceanografi LIPI, rusaknya terumbu karang di Indonesia sampai 30%. Penyebabnya apalagi kalau bukan ulah manusia. Bahkan cuma untuk kebutuhan foto mereka mengambil terumbu karang yang bisa menyebabkan terumbu karang mati. Sebelum lebih jauh, Sobat Esensi tahu nggak nih terumbu karang itu tumbuhan atau hewan? Jadi, terumbu karang adalah organisme hidup berupa hewan yang disebut polip karang. Untuk bertahan hidup, terumbu karang memakan hewan-hewan laut kecil seperti plankton. Sebagai ekosistem kompleks, terumbu karang adalah pelindung dan rumah bagi ribuan makhluk hidup laut. Terumbu karang juga penyerap kelebihan karbon dioksida di dalam air. Makanya terumbu karang dijuluki sebagai hutan hujan di laut. Tapi di balik pentingnya terumbu karang bagi kehidupan laut, menurut Koordinator Konservasi Coral Triangle Center Evi Nurul Ihsan, terumbu karang menghadapi banyak ancaman dari aktivitas manusia, pemancingan, penjaringan, sampai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan perubahan iklim kayak naiknya suhu permukaan laut yang menghambat proses fotosintesis. Belum lagi wisatawan yang menginjak terumbu karang saat diving ataupun snorkeling. Katanya terumbu karang itu cantik, warna-warni. Tapi wisatawan justru jadi salah satu aktor rusaknya terumbu karang. Nanti kalau terumbu karangnya udah nggak ada, baru terasa. Kalau sudah ada, baru terasa. Selain faktor aktivitas manusia dan perubahan iklim, ada lagi nih satu faktor yang bikin geleng-geleng kepala atas rusaknya laut dan terumbu karang, yaitu sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, laut Indonesia sudah tercemar sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi. Dengan luas laut 3,25 juta kilometer persegi. Artinya, kira-kira sampah laut di Indonesia mencapai 5,75 juta ton. Jadi apa yang harus dilakukan agar laut kita tetap lestari? Jawabannya adalah kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan soal penyelamatan laut. Menurut Senior Konsul Eksekutif Waste for Change, Latifah Auwilia Mashudi, kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab perlu diikuti tindakan-tindakan seperti peningkatan pemahaman, penyeimbangan pasokan dan permintaan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur, pemenuhan komitmen para pemangku kepentingan hingga penegak hukum. Kolaborasi seperti itu diperkirakan mengurangi sampah sebesar 28% hingga terumbu karang gak rusak dan ikan-ikan di laut tidak hilang. Kalau pemerintah, gimana nih effortnya? Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, pemerintah telah menetapkan target ambisius pengurangan sampah di laut Indonesia, yakni penanganan hingga 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Dengan Perpres tersebut, pemerintah menyusun 5 strategi dalam rencana aksi nasional. Penanganan sampah laut tahun 2018 sampai 2025, yaitu Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan. Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, serta penelitian dan pengembangan. Jadi, kita semua punya peran untuk melestarikan lingkungan laut. Sobat Esensi, kalau healing main-main ke laut, jangan lupa dijaga lautnya. Sampahnya dimasukin dulu ke tas ya, nanti baru deh dibuang. Kalau Sobat Esensi punya pengalaman apa nih soal laut Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ya.